semuanya, selamat datang di YouTube-nya saya. Nah, di hari ini saya akan memberikan materi kuliah di mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum agraria. Nah, hukum agraria yang saya jelaskan di sini, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja terkait dengan apa itu hukum agraria, ruang lingkup, tujuan, dan hak-hak tentang pertanahan. Karena memang di sini adalah pengantar hukum Indonesia, jadi saya hanya mengantarkan menjelaskan secara dasar. Nah, yang pertama yaitu adalah pengantar dari hukum agraria ini, pengertian. Nah, pengertian dari kata agraria ini sebenarnya banyak berasal dari kata Latin, kemudian ada juga dari bahasa Yunani dan bahasa Belanda, yang dimana diartikan adalah sebagai tanah pertanian. Nah, Kementerian Agraria yang dibentuk pada tahun 1955 yang berubah menjadi Departemen Agraria dan kemudian dijadikan di Direktorat Jenderal Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri. Nah, menurut segi yuridisnya, dan sekarang instansinya sudah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, kemudian kalau kita lihat yang menjadi pengertian dalam arti luas, agraria itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Nah, jadi hukum agraria disamakan dengan hukum tanah. Lebih luas lagi, arti agraria itu ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini yang diatur bukan saja yang berkaitan dengan tanah, tetapi juga berkaitan dengan tubuh bumi itu, dengan air, dengan ruang angkasa, termasuk kekayaan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hukum agraria itu jauh lebih luas dari hukum pertanahan, yang meliputi hukum perairan, keruang angkasaan, pertambangan, perikanan, dan sebagainya. Jadi pada intinya hukum agraria tidak hanya mengatur tanah saja, tetapi ruang lingkupnya meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita lihat yang menjadi pengertian bumi, air, dan ruang angkasa, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada bumi. Bumi, selain permukaan bumi itu termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Nah, yang kedua adalah air. Nah, air termasuk baik perairan di pedalaman maupun di laut wilayah Indonesia. Yang ketiga itu adalah ruang angkasa, ialah ruang di atas bumi dan air. Dan sedangkan yang dimaksud dengan tanah adalah hanya permukaan bumi, jadi merupakan bagian dari bumi. Nah, yang termasuk ruang lingkup itu adalah agraria itu luas sekali, sehingga boleh dikatakan bahwa agraria itu meliputi hukum tanah atau hukum tanah yang bagian dari hukum agraria. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari hukum agraria. Yang pertama, tujuannya adalah tentu meletakkan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani, dalam rangka memasyarakatkan yang adil dan makmur. Dan yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Kemudian apa yang menjadi objek material dalam hukum agraria ini, atau yang menjadi objek dalam Undang-Undang Pokok Agraria? Nah, di sini ditegaskan yang menjadi objeknya itu adalah bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pembeda terhadap cabang-cabang ilmu lainnya.
Nah, kemudian setelah kita memahami pengertian, tujuan, dan objek, barulah kita masuk ke dalam hak atas tanah. Nah, pembahasan mengenai hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tentu diawali dengan mengenai hak bangsa. Hak bangsa ini ditetapkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengandung pemahaman bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, turunan dari hak bangsa dan hak menguasai negara. Nah, kewenangan negara berdasarkan pada hak menguasai negara tersebut, yang pertama, ingat ya, ini adalah kewenangan negara berdasarkan pada hak menguasai negara tersebut, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dari segi asal tanahnya, hak tanah itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, hak tanah yang bersifat primer, yaitu hak tanah yang berasal dari tanah negara. Ingat, hak tanah yang bersifat primer yaitu tanah yang berasal dari tanah negara. Yang kedua, hak tanah yang bersifat sekunder, artinya hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Nah, itu yang menjadi kalau dari segi asal tanah, hak atas tanah. Nah, macam-macam hak atas tanah itu dimuat dalam pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria yang dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Nah, penjelasan tentang masing-masing hak atas tanah ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu hak milik. Nah, hak milik ini di dalam pasal 20 sampai 27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat, terpenuhi yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua atas tanah itu memiliki fungsi sosial. Nah, jadi hak milik ini adalah artinya dapat dimiliki secara turun-temurun. Nah, kemudian hapusnya hak milik ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti tanahnya jatuh kepada negara, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal-pasal yang sudah ditentukan atau ditelantarkan. Nah, itu adalah hak milik. Yang kedua adalah hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini ada di dalam pasal 28 ayat 1. Nah, di sini dikatakan adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, dasar hukumnya ada di dalam pasal 28 sampai 34 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, hak selanjutnya adalah hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Nah, dasar hukumnya ada di dalam pasal 35 sampai 40 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya ada hak pakai. Nah, hak pakai ini adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang mempergunakan tanah milik orang lain itu untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Dasar hukumnya ada di dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya ada hak sewa. Nah, hak sewa ini diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Nah, artinya di sini adalah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah dan mengambil manfaat tanah yang dihakinya. Nah, itu terkait dengan hak-hak tanah. Nah, yang terakhir adalah asas-asas dalam pendaftaran atas tanah. Nah, pengaturan mengenai asas-asas pendaftaran tanah ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria, juga ada di dalam PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ada beberapa asas-asas dalam pendaftaran tanah. Yang pertama ada namanya asas spesialis. Nah, asas ini mengatakan bahwa
pelaksanaan pendaftaran tanah itu harus didasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Secara teknis terkait dengan masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Nah, dengan adanya pendaftaran tanah tentu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, memberikan data-data fisik tentang hak atas tanah seperti luas dan letak tanah. Dan selanjutnya ada namanya asas open berhad. Nah, asas ini adalah disebut dengan asas publikitas, asas keterbukaan. Nah, di sini asas ini merupakan memberikan data-data yuridis mengenai hak atas tanah seperti siapa yang menjadi hak atas tanah, apa nama dari hak atas tanah yang diberikan. Nah, itu yang terkait dengan asas publikitas. Selanjutnya adalah asas sederhana. Asas sederhana ini dimaksudkan agar ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah ini dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan para pemegang hak atas tanah. Dan yang selanjutnya adalah asas aman. Nah, asas aman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan jumlah pendaftaran tanah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah asas terjangkau. Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, terutama golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka adalah untuk membantu pihak-pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah dan lain-lain, sehingga mempermudah bagi golongan-golongan lemah terkait dengan pengurusan tanah. Nah, itu materi terkait dengan hukum, dasar-dasar hukum agraria. Semoga bermanfaat dan terima kasih.